Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kembali Satria KIBLT. Kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu persiapan pemijahan ikan koi. Kemarin kita sudah mengulas, sebelum memijahkan kita harus membedakan mana jenis kelamin jantan, mana jenis kelamin betina, dan lainnya seperti umur, kesiapan untuk dipijah, dan ya body yang seperti apa yang oke ataupun siap dipijah. Kita sekarang harus menyiapkan kamar pengantin. Nah, inilah kamar pengantin pemijahannya. Ini sudah 2 kali pemijahan tempat ini dan berhasil. Nah, sekarang kita akan memijahkan lagi, atau kalau ingin melihat contohnya bila mana untuk membuktikan saya berhasil atau tidak, mari. Ayo, Abang Satria. Ini pemijahan kedua, memang tidak banyak dikarenakan ada badai-badai. Ya, kita tahu sendiri cuaca sangat ekstrim. Ini sekitar berumur 6 September, sekarang tanggal 1 ya, sekitar 3-4 minggu ya ini. Nah, seperti inilah kecilnya. Mungkin videonya kurang fokus, akan kita berikan lagi. Kita coba fokuskan. Ayo abang, kita coba zoom lagi. Nah, seperti inilah. Ini pemijahan yang kedua, umur sekitar 4 minggu. Saya beri pohon ataupun daun apu-apu untuk kesehatannya. Nah, ini sepertinya yang hitam juga sudah lumayan besar ya. Hitam harus dipisahkan. Yang hitam ini akan menjadi masuk ke jenis soa. Nah, ini warnanya belum begitu kelihatan. Nah, kita lihat di pemijahan yang pertama ya. Ini sudah cukup kasar, ini sudah berumur 1,5 bulan. Mungkin tidak begitu kelihatan. Kita tunggu fokusnya sebentar. Mana, ataupun nanti saya coba dengan serokan. Coba turun lagi ya bang. Itu ya kelihatan ya, sedikit ya. Ini pemijahan pertama berhasil. Sekitar yang masih terselamatkan sekitar 100 ekor lah. Sekitar 100 ekor. Cuaca sekarang sangat ekstrim. Nanti kita akan memberikan juga tutorial merawat baby koi ya. Ya, walaupun tidak semuanya berhasil kita hidupkan, yang pasti namanya seleksi alam dan juga kesiapan tempat sangat diperlukan. Untuk cuaca, untuk apa, memang ada kekurangan. Dari situlah kita mendapatkan pengalaman. Nah, ini yang sudah cukup agak besar. Nah, ini kemungkinan menjadi sanke ya. Waduh, ini videonya agak kurang mungkin dari atas. Oke. Nah, ayo kita lihat lagi ya. Coba kita zoom, malah pecah. Kita perkecil. Ya, ini hanya sebagai bukti bahwa saya sudah berhasil memijahkan. Oke, kita kembali ke tempat kamar pemijahan, kamar pengantin si koi tersebut. Ya, tempat saya hanya kecil-kecil saja karena memang rumahnya kecil ya. Yang penting hobi dan eksperimen, berawal dari hobi dan bisa sebagai penghilang stres. Nah, inilah rata-rata ketinggiannya. Ini tinggi terpal 50 cm, saya isi sekitar 30 cm. Yang saya siapkan
Kakaban saya buat dari paranet. Kalau ada yang belum tahu paranet, ini paranet ini. Inilah paranet dengan lubang 80%. Kalau kita browsing di online shop, kita lihat paranet lubang 80%. Ya, itu 80% kerapatannya cukup lumayan. Kalau kita pakai 60%, itu terlalu lebar, telur bisa keluar dan memang terlalu jarang. Nah, inilah paranet yang saya potong 1 meter. Saya potong lagi setengah meter, saya buat lingkaran bulatan seperti ini contohnya. Ya, kita putar-putar saja. Dan juga ya saya tambahkan kakaban dari tali rapia. Untuk membuat ini juga nanti bila mana ingin belajar, saya beri tutorialnya yang simple, yang mudah ya, supaya tidak perlu sulit membuatnya satu-satu kita suwir-suwir. Itu ada tekniknya sendiri. Itu kunci keberhasilan saya. Nah, ini jam 3, ikan kelihatan tenang, sepertinya betah. Kita perhatikan dalam 2 jam ini, bila mana ikan sampai miring-miring ataupun kelihatan tidak sehat, sebaiknya segera kita pindahkan, kita tunda. Ini masih baik-baik saja, cuma kalau untuk kenyamanan atau tempat, karena memang bukan tempatnya, yang pasti itu yang kita cari supaya pemijahan berhasil. Ya, kuncinya adalah tempatnya harus berbeda dengan kolam sebelumnya, karena untuk memijahkan tingkat kesetresan ikan koi sekitar 80%, supaya dia panik dan mengeluarkan telurnya. Beda stres dengan sakit adalah bila mana kita taruh dia miring-miring ataupun seperti goyang lemah. Itu berarti ada ketidakcocokan antara suhu air kolam utama dan kolam pemijahan. Itu harus dipindahkan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu suhu air ataupun dari ya temperatur ataupun ada bakteri-bakteri yang tidak bagus. Nah, dalam kolam pemijahan ini semua saya berikan aerator 2, pompa harus. Kenapa pompa harus? Itu juga merangsang pemijahan. Dia senang dengan keadaan air yang hidup, metur. Saya pernah tidak pakai pompa sampai 3 hari tidak memijah, dan dengan ditambah pompa baru sehari semalam sudah. Karena mungkin dari saya cek yang lain juga, pompa sangat mempengaruhi. Nah, itu saja. Nanti setelah jantannya saya pindahkan, akan saya ulas kembali ya. Ini saya masih menunggu 2 jam kembali. Terima kasih.